Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, para majelis guru. Kesempatan ini akan kita bahas seperti yang direncanakan. Kita bahas mengenai perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan utamanya sekolah dasar negeri 149 Pasari. Yang kita bahas sekarang adalah indikatornya upaya memandu perkembangan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas belajar. Hal ini sesuai dengan dasar hukum kita, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2022. Di pasal 28 dikatakan pekerjaan kegiatan pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi dari satuan pendidikan. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa tujuan perencanaan berbasis data memperkuat aspek pengelolaan berbagai anggaran pendidikan dan mengembangkan informasi tersedia dari platform pendidikan. Jadi kalau kita platform pendidikan yang telah diatur di Permendikbud tadi. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan bahwa penting kita menyusun perencanaan anggaran karena segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah kita tentu anggaran. Dan anggaran itu perlu disesuaikan dengan perencanaan yang kita buat. Perencanaan itu meliputi bahwa kita punya visi, sekolah kita juga punya visi, dan visi pendidikan sekolah kita adalah visi pendidikan nasional. Bahwa tantangan saat ini ada visi pembelajaran, kemudian kita dihadapkan dengan perubahan kurikulum yang dari beberapa tahun kemarin perubahan sekarang kita menuju kurikulum Merdeka Belajar. Itu asalnya perubahan ini. Kemudian kegiatan formasi pendidikan dan peran perencanaan berbasis data tadi maksudnya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam pembelajaran itu direncanakan. Dan perencanaan itu sesuaikan dengan anggaran yang saya maksud tadi. Anggaran yang dimaksud adalah kita akan memilih skala prioritas, kemudian yang relevan dengan kegiatan kita sehari dan disesuaikan dengan dana. Nah, karena penting direncanakan itu sesuai dengan bab 1 di tema ini adalah urgensi perencanaan berbasis data. Kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan dari sekolah maupun di kelas, kemudian juga menyesuaikan dengan anggaran. Adapun alurnya itu tadi urgensi perencanaan berbasis data, rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan, kemudian tahap perencanaan yang kita lakukan sebentar lagi, kemudian monitoring dan evaluasi. Terdapat 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Satuan pendidikan menjadi kebutuhan dengan orang tua atau wali, kemudian satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif, menerima sebagai bentuk keberagaman. Satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data, meningkatkan hasil belajar murid, terutama kompetensi vokasi seperti literasi, numerasi dan yang tidak. Transformasi atau pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran dimulai dengan perencanaan dan penanganan yang tepat melalui perencanaan berbasis data. Tentu Bapak Ibu selama di kelas itu dengan
tampilkan di dalam pokok pendidikan. Melakukan refleksi upaya pemahaman dan proses pelajaran di satu pendidikan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Melakukan pembenahan melalui rumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan antara satu pendidikan. Sumbernya bos dan bos dari daerah untuk menyelesaikan akar masalah tadi. Hasil identifikasi masalah, refleksi dan benahi dimasukkan dalam dokumen penganggaran berkas seperti saya sebutkan tadi untuk kemudian dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi. Nah, kita tahu bahwa sekolah butuh biaya dan sumber biaya kita itu cuma ada dari dana bos. Dana bos itulah yang akan membiayai agar semua kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan. Itu yang dimaksud dipastikan. Alurnya perencanaan dan pemenangan, dana tahunan dan dokumen anggaran. Rencana jangka menengah, Bapak Ibu tadi pilihlah yang tepat dan sesuai dengan anggaran sekolah. Rencana tahunan dan seperti yang kita dari awal Januari sampai Desember kita sudah berjuang di dalam seperti yang sampaikan untuk tahun depan kan kita rencanakan mulai dari sekarang. Bagaimana pentingnya keterkaitan dan penganggaran? Perencanaan dan penganggaran merupakan posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kegiatan berkaitan dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Penganggaran merupakan proses yang terintegrasi oleh penggunanya penganggaran. Khusus kita di sekolah, anggaran yang dibuat ketika sepakati sesuai dengan data yang Bapak Ibu catat, terutama dalam atas ini. Perencanaan basis data dapat menjadi sebagai dasar untuk perencanaan anggaran biaya pendidikan yang paling utama adalah melalui akas. Tadi, akas adalah salah satu dokumen mengkompilasi proses perencanaan berbasis data. Hasil perencanaan berbasis data dapat digunakan untuk akas yang sedang berjalan. Saja revisi atau RKAS di tahun berikutnya. Jadi yang kita catat sekarang, yang kita sepakati sekarang, tetapi pelaksanaan di tahun depan. Nah, ini untuk RKAS kita. Kalau yang dikerjakan oleh yang Bapak Ibu butuhkan yang sekolah itu tidak jauh dalam lingkungan. Anggaran kita itu 1 tahun berdasarkan jumlah siswa yang sekarang siswa itu kan dinilai dengan uangnya 900.000 dari jumlah siswa itu kan untuk anggaran tahun. Nah, dari dana itu yang kita kelola tentu dana ini kita tahu di sekolah kita dananya berdasarkan jumlah itu ada kebutuhan kegiatan dari sekolah untuk anak-anak. Itulah saya katakan tadi perlu kita memilih yang depan yang weekend yang paling kita tentukan. Ini kita bisa memiliki kriteria utama sebagai acuan kita untuk di tahun berikutnya. Mulai dari sekarang bisa kita rencanakan dan Bapak Ibu catat. Nanti kita keluarkan di dalam nanti kita sesuaikan dengan dana kita. Nah, ini atas itu.
support juga. Bulan ini yang terakhir nanti tahap kedua dan ketiga itu bulan 7 sampai 12. Dana yang kita peroleh tadi itu membiayai itu pengembangan kompetensi lulusan itu, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidikan kita termasuk pengembangan sarana kayak kita beli kemarin itu masuk, kemudian konsisten pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, pengembangan implementasi sesuai dengan baik. Nah, yang kita maksud dengan berbasis data tadi, semua itu diuangkan di dalam ini. Nanti di tahap 1, tahap 2, tahap 1 kemudian ada media, ada makanan yang harus kita beli, kemudian proses pembelajaran, kemudian di tahap 2 nanti mungkin ada juga ujiannya, kemudian ada kegiatan siswaan. Di dalam ini ketuakan berdasarkan pendapat permintaan dari ibu, bapak ibu tadi ya, menyesuaikan dengan tentu kita mau dalam itu lebih, tapi dana BOS ini itu terbatas pada jumlah siswa. Makin banyak siswa, makin banyak dana BOS. Kita tahu ya jumlah kita dana jumlah siswa kita sekarang 1 juta dikali 900.000, maka itulah jumlah dana BOS kita 1 tahun yang terbagi jadi 3 tahap. Tahap 1 kemarin 40.200, kemudian habis sekali kita prediksi, kemudian tahap selanjutnya desain. Nah, jadi inilah Bapak Ibu tujuan kita berkumpul pada hari ini. Nanti catatan Bapak Ibu berlanjut pada menyesuaikan 2024, kemudian untuk tahun berikutnya juga 2024. Karena 2023-2024 nanti kan 2024-2025 dan berdasarkan tahun pelajaran. Nah, termasuk juga untuk kurikulum dan tenaga pendidikan. Jadi ini akan berakhir ketika Bapak Ibu telah tidak lagi dibayar oleh dana BOS, mungkin mudah-mudahan nanti ikut kegiatan yang lulus tahun depan mulai Januari dan seterusnya tidak lagi dibayar dengan dana. Nah, mudah-mudahan ini semuanya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan. Itu Bapak Ibu. Saya rasa demikian.